bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan nikmat-nikmat yang lainnya yang tentunya kita tidak dapat menghitungnya satu persatu. Maka tugas kita sebagai seorang hamba tentunya menggunakan dengan semaksimal mungkin beliau tabi'in, tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang berusaha istiqomah berada di antara sunnah-sunnah yang telah Rasulullah ajarkan. Dan tentunya kita berharap kita termasuk golongan yang kelak akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad di hari kiamat. Kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu merupakan sebaik-baik bekal nantinya kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan penuh. Di balik kebahagiaan itu mari kita sisakan ruang untuk tetap berharap, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita lakukan, amalan-amalan yang telah kita usahakan di bulan Ramadan kemarin, mari kita usahakan untuk tetap kita jalankan di luar bulan Ramadan ini. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tanda berhasilnya ibadah puasa kita di bulan Ramadan tentu banyak perubahan yang dia menjadi hama bagi petani, namun setelah berpuasa dia justru sebaliknya menjadi oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan kemarin. Maka mari buktikan bahwasanya puasa kita berhasil dengan cara kita istiqomah, kita lazimi amal-amal yang telah kita lakukan. Allah berfirman dalam Quran surat Fussilat ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati. Keutamaan mendapatkan perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Perhatian tersebut berupa dihadirkan di hidupnya motivator, penyemangat dalam hidupnya, yaitu malaikat. Kita kemudian terjebak terlalu bersedih hati dengan masa lalu kita. Ini perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, siapa hamba tersebut? Di awal ayat Allah Subhanahu wa taala katakan, "Alladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu." Mendapatkan perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa taala berupa dihadirkan malaikat dalam hidupnya untuk memberikan semangat. Dalam satu hadis tentunya berbanding lurus dengan keutamaan yang Allah berikan kepada kita. Apalagi di akhir zaman nanti Rasulullah mengatakan orang yang kemudian menjaga keimanannya sebagaimana orang yang kemudian menggenggam bara. Muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka tugas kita adalah berusaha untuk istiqomah menjaga keimanan yang ada pada diri kita. Karena keimanan yang ada pada diri kita sekarang ini tidak menjamin nanti ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kita bergelimang dengan dosa, bertabur dengan kemaksiatan, tapi di akhir hayatnya dia sempat menjalankan amalan penghuni surga dan akhirnya masuk surga. Maknanya kita tidak tahu apakah pertama untuk meraih keistiqomahan ini segala hal yang kita lakukan, ketaatan yang kita jalankan selama hidup kita ini harus kita perhatikan betul bahwasanya harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang hal yang kita lakukan harus kita tanamkan pada diri kita. Dasar kita berbuat adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Maka penting amal beribadah bukan karena Allah Subhanahu wa taala, nantinya kita akan kemudian terputus di tengah jalan karena bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka mari amalan yang kita berbuat berurusan dengan amal kita. Yang pertama, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang dengan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kondisi. Maka jangan sampai kita kemudian terlalu pede, terlalu kemudian mendasarkan apa yang kita perbuat itu ya karena kemampuan kita sendiri. Kita perlu yakini kita itu hamba yang lemah, hamba yang kemudian tidak bisa berbuat apa-apa tanpa menyembah dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Karena sejatinya kita adalah hamba yang lemah, hamba yang tidak bisa berbuat apa-apa tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai
Ketika kita berbuat, kita dasari ini karena kekuatan yang saya miliki, ini karena kemampuan yang saya miliki. Sudah banyak kemudian contoh-contoh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian mereka dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ketika beramal tapi mendasarkan amal tersebut karena kemampuan dirinya sendiri. Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, untuk kita bisa kemudian istiqomah menjaga keimanan kita adalah segala hal yang kita lakukan, ibadah-ibadah yang kita kerjakan harus sesuai dengan apa yang kemudian menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan aturan-aturan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan. Yang halal kita kerjakan, yang haram kita jauhi, yang perintah kita jalankan, yang larangan kita jangan sampai mendekati. Sebenarnya semudah itu untuk seorang hamba dan untuk mendapatkan ridho dan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang sahabat yang kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, apakah ketika saya hanya mengerjakan yang wajib saja, sholat saja, puasa saja, tanpa kemudian menambah yang lain, apakah saya bisa masuk surga?" Apa jawab Rasulullah SAW? "Iya, kamu tetap bisa akan masuk surga." Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Namun kita tidak menyamin bagaimana kemudian kualitas ibadah wajib kita. Maka di sela menjalankan ibadah wajib, mari kita selingi, kita tambah dengan ibadah sunnah-sunnah kita untuk kemudian menyempurnakan, menambah kekurangan yang ada pada ibadah wajib kita. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tiga hal tadi yang perlu kita perhatikan bersama untuk kemudian kita bisa istiqomah menjaga amal kita, menjaga keimanan kita sampai nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikatnya untuk menyambut nyawa kita. Apalagi kita sudah berada di luar bulan Ramadan, tentunya lebih berat lagi. Kalau kemudian saja di bulan Ramadan kemarin kita terkadang masih terlena, tergoda, cobanya akan lebih berat lagi di luar bulan Ramadan. Maka mari kita yakini, kita dasari di luar bulan Ramadan ini, mari tetap kita jaga ketaatan-ketaatan, kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan di bulan Ramadan kemarin. Jangan kita menjadi hamba Ramadanium, seorang hamba yang hanya beribadah di bulan Ramadan saja, dan selesai dari bulan Ramadan kembali ke setelan awal. Maka mari kita menjadi hamba yang Rabbani, yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun dan kapanpun kita berada, dengan harapan nanti ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dalam kondisi yang terbaik. Nah, Rasulullah pernah menyampaikan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan kebiasaan kita di masa lalu, sesuai dengan kebiasaan kita di alam dunia. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian apa yang dapat kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan keistiqomahan kepada kita, dapat mungkin tetap menjalankan ketaatan apa yang telah kita lakukan di bulan Ramadan kemarin. Ja'alallahu wa iyyakum fi zumratil muwahhidin wa adkhalna fi ibadika sholihin wa qurrabil birri warham wa anta khairur rahimin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Kita hadirkan hati kita, kita tengadahkan tangan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan keistiqomahan. Allah terima amal-amal kita selama bulan Ramadan kemarin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir
للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم تقبل منا صيامنا وصلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم ارزقنا الاستقامة وتوفنا بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah para jamaah